Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anisha Aulia Nurfatma dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pihak berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat, menjaga ketertiban, serta memberikan sanksi bagi pelanggar. Dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Menurut Sajipto Harjo, hukum seringkali tidak hidup dalam teks undang-undang, tetapi dalam praktik sosial yang dipengaruhi kekuasaan dan kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak selalu netral dan bebas nilai, tetapi dapat dipengaruhi oleh struktur sosial dan politik. Masyarakat sering menyaksikan fenomena ketidakadilan hukum yang dikenal dengan istilah hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Istilah ini menggambarkan kondisi di mana kelompok masyarakat kecil atau lemah lebih mudah dihukum secara tegas, sementara kelompok yang memiliki kekuasaan, jabatan, atau kekayaan sering mendapatkan keringanan bahkan lolos dari jerat hukum. Selanjutnya itu ada keadilan. Keadilan merupakan nilai utama dalam hukum. Menurut Aristoteles, keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Asas ini berarti yang pertama tidak ada diskriminasi dalam hukum. Yang kedua, penegakan hukum harus adil bagi semua orang. Yang ketiga, status, kekuasaan, dan kekayaan tidak boleh mempengaruhi proses hukum. Keadilan mencakup beberapa aspek. Yang pertama, keadilan distributif, yaitu pembagian hak dan kewajiban secara proporsional. Yang kedua, keadilan legal, yaitu semua orang wajib mentaati hukum. Yang ketiga, keadilan komutatif, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua pihak dalam proses hukum. Fenomena ketidakadilan hukum dapat dijelaskan dari beberapa teori, antara lain yang pertama, teori kekuasaan. Menurut teori ini, hukum sering dipengaruhi oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Mereka bisa mengatur atau mempengaruhi proses hukum demi kepentingan sendiri. Yang kedua, teori struktural fungsional. Ketidakadilan terjadi karena struktur lembaga hukum yang lemah, tidak profesional, atau mudah dipengaruhi oleh pihak tertentu. Yang ketiga, teori konflik sosial. Hukum dianggap sebagai alat kelas dominan untuk mempertahankan kekuasaannya. Kelompok miskin sering menjadi korban hukum, sedangkan kelompok elit ekonomi dan politik selalu diuntungkan. Apa saja sih faktor-faktor penyebab ketidakadilan hukum? Yang pertama yaitu korupsi dalam sistem hukum, yaitu ada praktik suap, gratifikasi, dan jual beli perkara yang menyebabkan proses hukum tidak lagi berdasarkan bukti tetapi uang. Yang kedua, intervensi politik dan kekuasaan. Yang ketiga, ketimpangan akses terhadap bantuan hukum. Masyarakat kecil sering tidak mampu membayar pengacara, sedangkan pelaku dari kalangan atas memiliki tim hukum profesional. Yang keempat, lemahnya integritas aparat penegak hukum. Yang kelima, budaya patronase dan feodalisme, yaitu adanya budaya asal kenal atau atasan bawahan, menyebabkan penegakan hukum tidak independen. Yang keenam, kurangnya pengawasan dan sanksi tegas bagi aparat. Apa saja sih contoh kasus nyatanya? Yang pertama yaitu kasus korupsi di hukum ringan. Banyak koruptor yang merugikan negara miliaran atau triliunan rupiah hanya dihukum beberapa tahun. Bahkan ada yang mendapatkan remisi berkali-kali. Yang kedua, kasus pencurian kecil dihukum berat. Yang ketiga, keadilan bagi pejabat versus rakyat kecil. Yang keempat, fasilitas mewah bagi narapidana kelas atas. Beberapa napi korupsi terbukti mendapatkan sel mewah, AC, TV, bahkan akses keluar lapas. Nah, dengan adanya hal itu dapat terdampak ketidakadilan hukum. Yang pertama, hilangnya kepercayaan masyarakat. Yang kedua, munculnya rasa ketidakadilan sosial. Yang ketiga, potensi meningkatnya kejahatan. Yang keempat, melemahnya wibawa hukum dan negara. Dan yang kelima, terjadinya konflik sosial. Nah, dapat kita simpulkan adanya solusi dan upaya perbaikan, yaitu reformasi sistem peradilan.
dengan perlu pembenahan dari tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga peradilan. Selanjutnya, memperkuat lembaga pengawasan, peran media dan masyarakat dalam kontrol sosial. Memang media harus berani mengungkap kasus ketidakadilan. Masyarakat juga perlu loh aktif melaporkan dan mengawasi. Selanjutnya, peningkatan integritas dan profesionalisme aparat. Selanjutnya, penerapan hukum tanpa pandang bulu. Dan yang terakhir, transparansi dan akuntabilitas hukum. Proses hukum harus terbuka dan disiarkan ke publik untuk mencegah manipulasi. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Dari ungkapan hukum tajam ke bawah tumpul ke atas yang menggambarkan kondisi ketika hukum diterapkan secara tidak adil. Rakyat kecil dihukum berat, sedangkan pejabat atau orang berkuasa sering mendapatkan keringanan. Fenomena ini muncul karena adanya korupsi, intervensi politik, ketimpangan akses bantuan hukum, lemahnya integritas aparat, dan budaya patronase. Ketidakadilan hukum menimbulkan dampak serius seperti hilangnya kepercayaan masyarakat, meningkatnya ketidakpuasan sosial, bertambahnya potensi kejahatan, dan melemahnya wibawa negara. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas negara. Solusi yang perlu dilakukan yang pertama reformasi sistem peradilan, yang kedua penguatan lembaga pengawas, yang ketiga transparansi proses hukum, yang keempat peningkatan integritas aparat, yang kelima pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kecil, serta peran aktif media dan masyarakat dalam mengawal keadilan. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Nah, teman-teman, mungkin ini sekilas materi singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.